Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, kita akan mencoba mengulas update terbaru ya dari sesi bisa dibilang sih ya waktu summer break ya menuju paruh kedua musim 2024 dari MotoGP yang akan dimulai di Silverstone. Nah, yang menarik adalah ternyata di sekitar 4 pekan dari summer break ini beberapa update-update dari pembalap untuk 2025 mengisi dari silly season 2025 itu mulai terbentuk tuh ya line up-nya. Kayak misalkan gini, seperti kita ketahui kan kalau masalah Marc Marquez, Jorge Martin semuanya udah terkonfirmasi sebelum summer break. Nah, pas di summer break itu ada beberapa informasi yang cukup valid. Yang pertama adalah akhirnya Trackhouse Racing Aprilia di tahun 2025 nanti itu sudah mengkonfirmasi satu pembalapnya, yaitu Raul Fernandez. Nah, pertanyaannya tandemnya Raul Fernandez yang sekarang nih di 2024 yaitu Miguel Oliveira, pembalap Portugal, itu kemana? Nah, ini juga cukup menarik, tarik ulur sih sebenarnya. Pada dasarnya sendiri Trackhouse pengen banget sih secara umum melanjutkan kontrak dengan Miguel Oliveira. Cuman sepertinya ada beberapa pemikiran lain Miguel Oliveira yang rumornya menjelang 1 pekan sebelum Silverstone ya, 1 pekan 2 pekan sebelum Silverstone itu dia lagi dilirik sama Pramac Racing yang di tahun 2025 nanti akan membalap bersama pabrikan Yamaha, akan menjadi pabrikan B ya, pabrikan kedua, tim pabrikan kedua walaupun dia statusnya sebagai tim independen atau tim satelit. Nah, jadi Miguel Oliveira akan menggunakan Yamaha YZR-M1 nanti di tahun 2025. Jadi ini masih tarik ulur dan rencananya kalau misalkan ia pun nanti mungkin menjelang Silverstone atau di pekan-pekan pertama di hari-hari awal Silverstone tuh rumornya akan diresmikan Pramac Racing yang akan membalap dengan Yamaha dengan Miguel Oliveira di tahun depan. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman. Jadi Raul Fernandez. Nah, pertanyaannya adalah Raul Fernandez ini temennya siapa atau tandemnya siapa di tim Trackhouse Racing Aprilia di tahun 2025 nanti. Nah, setelah keluarnya lah cukup lemahnya Miguel Oliveira sinyalemennya untuk membalap terus di Trackhouse Racing Aprilia, itu beberapa nama juga cukup muncul. Yang awal-awal pertama muncul itu adalah pembalap Amerika Serikat. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena memang secara umum Trackhouse Racing itu basis timnya itu adalah tim Amerika. Trackhouse adalah tim NASCAR yang asalnya di Amerika. Justin Mark punya dan itu memang terkenal banget di Amerika, dan mereka idealismenya adalah ingin membalap dengan pembalap asli Amerika Serikat. Nah, kita tahu sendiri ya kalau masalah Grand Prix khususnya di kelas 500cc dulu banyak pembalap Amerika yang hadir sebagai pembalap di kelas primer. Nah, sekarang ini udah agak lama lagi nih setelah Nicky Hayden, terus habis itu Texas Tornado juga pembalap di MotoGP. Ini nggak ada lagi pembalap yang hadir di kelas primer MotoGP, dan memang Joe Roberts lah yang kini membalap di Moto2 itu yang memang digadang-gadangkan. Cuman ternyata jelang 2 pekan sebelum Silverstone itu ada nama-nama lain yang berseliweran untuk bisa menjadi alternatif selain Joe Roberts. Sepertinya juga Joe Roberts. Sekarang sih Joe Roberts sih sebenarnya di paruh pertama musim 2024 dari Moto2 itu cukup bagus gitu ya. Sempat memimpin klasemen walaupun sekarang akhirnya empty helmet. Jadi secara umum ya ada nama-nama lain alternatif, dan menjelang Silverstone itu ada satu nama nih yang benar-benar kalau misalkan ini tuh benar-benar akan jadi pembalap Trackhouse Racing, itu akan membuat silly season ini benar-benar silly banget sih. Jadi benar-benar aneh banget, yaitu nama yang digadang-gadangkan menjadi salah satu calon tandem dari Raul Fernandez di Trackhouse Racing 2025 adalah Ai Ogura. Ih, bener-bener deh saya asli. Pertama tuh kaget gitu ya. Pertama, kenapa? Kalau kita tahu Ai Ogura itu memang semenjak awal sepak terjangnya itu memang bisa dibilang dia merupakan pembalap binaan dari Honda, dari HRC. Bahkan sampai sekarang ini saat membalap di empty helmet MSI di tim Moto2, teman-teman bisa lihat deh di wear pack-nya gitu ya. Di wear pack-nya
itu masih tetap ada yang namanya badge ya, badge dari HRC. Ada di sebelah kanan, kiri ya, kalau nggak salah di kiri ya, ada badge HRC. Terus abis itu ya kita bisa tahu juga ya, walaupun namanya MT Helmets yang pada dasarnya merupakan sponsor utama dari tim tersebut, tapi si Ayogura masih tetap menggunakan helm Arai. Aneh juga sih dia, kalau teman yang lain tandemnya tetap menggunakan MT Helmet, tapi dia menggunakan helm Arai. Ini cukup aneh. Ini menandakan bahwa memang secara umum posisi Ayogura di tim tersebut tuh seperti kayak anak yang dititipkan gitu loh. Pembalap muda yang dititipkan oleh HRC untuk membalap di Moto2, tapi menggunakan motor yang sekarang sasisnya udah cukup kompetitif gitu ya, bos-bos guru ya. Inilah yang cukup menarik ya. Jadi artinya memang secara umum belum ada sih informasi resmi dari HRC mengenai statusnya Ayogura di 2024 ini, karena memang ini tuh seperti kayak misi rahasia sih kalau menurut saya. Jadi HRC sendiri nggak pernah mengeluarkan statement resmi mengenai Ayogura statusnya sekarang itu sebagai apa. Namun dari tanda-tanda tersebut sih saya tetap memperkirakan bahwa memang sampai saat ini Ayogura merupakan pembalap binaan yang memang disiapkan oleh HRC untuk membalap di MotoGP. Tapi memang karena entah posisi di tim MotoGP-nya masih penuh gitu ya. Karena memang Takaki Nakagami masih membalap di situ, terus apa juga mungkin karena motornya juga masih sulit gitu ya, RC213V, sehingga ini membuat HRC itu sedikit menunda atau mendelay keputusan mereka untuk menaikkan Ayogura membalap di MotoGP untuk sementara. Nah, masih belum tahu nih ya rumornya seperti apa. Namun kalau memang misalkan bener Ayogura membalap nanti tahun 2025 bersama Aprilia di Trackhouse, ini artinya ya bisa jadi sih Ayogura udah dilepas sama HRC untuk menjadi pembalap binaan mereka yang akan membalap dengan Honda di tahun-tahun yang mendatang. Mungkin terutama mereka harapkan mungkin nanti di 2027 ketika regulasi teknis itu benar-benar di reset, karena banyak banget perubahan seperti kayak kubikasi mesin yang berubah menjadi 850 cc dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Nah, ini masih rumor, tapi motorsport.com cukup percaya diri dalam menuliskannya. Ini juga cukup menarik. Saya sih cukup ingin nunggu apakah benar silly season atau keputusan yang benar-benar aneh ini akan terjadi, di mana Ayogura aslinya bakalan dilepas pada dasarnya. Jadi seperti teman-teman ketahui, yang kita ketahui adalah LCR Honda yang merupakan tim independen atau tim satelitnya Honda. Itu kan ada dua garage ya. Satu adalah punyanya Castrol, yang satu adalah Idemitsu. Dan saya pernah ngomong dengan Idemitsu dan bahwa tempat mereka ya di Idemitsu LCR Honda itu memang mungkin secara deal ya antara Idemitsu dengan LCR Honda dan juga HRC adalah tempat untuk menempatkan pembalap Asia. Jadi memang kalau untuk di Idemitsu memang selama ini belum pernah ada pembalap Eropa membalap di Idemitsu LCR. Sementara kalau di sisi Castrol LCR tuh biasanya tetap menggunakan banyak pembalap Eropa. Nah, oleh karena itulah ke depan kalau misalkan Takaki Nakagami bener akan direlokasi atau dimutasi ke WSBK atau gimana solusinya, tempat ini adalah kemungkinan akan jadi tempat Ayogura. Apakah HRC menunda lagi sampai 2027 sehingga ini membuat Ayogura jadi agak sedikit nggak sabaran untuk membalap di MotoGP dan akhirnya menerima Trackhouse Racing? Kita nggak tahu, kita akan tunggu aja dulu nanti menjelang dari Silverstone. Itu aja teman-teman sekalian update hari ini jelang akhir dari Summer Break 2024 MotoGP. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.